Hari ini kita akan sama-sama sharing atau berbagi tentang ya junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya yakin teman-teman sudah sering ya baca sirahnya, sering juga mendengarkan kajiannya, sering juga ya mendengarkan dari guru-guru kita semua tentang kemuliaan ya sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Izinkan kami siang ini atau pagi ini bercerita atau membeberkan ya dari sisi kembali yaitu tentang otak dan tubuh. Ya, kita akan lihat sama-sama. Walaupun ini pasti kajiannya masih sangat sederhana, ya jauh dari hal-hal yang sesungguhnya. Namun saya sejak ya memilih judul ini memohon pada Allah untuk memberikan tuntunan ya bagaimana kira-kira ya menjelaskan tentang ya kemuliaan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ya Masya Allah. Ya. Kita nggak pernah jumpa ya Bu, tapi kayaknya kangen gitu ya. Alhamdulillah sudah seperti itu ya. Iya. Kalau kita lihat tulisan ini Muhammad, Masya Allah ya. Baik. Yang disebut Jazirah Arab ya. Dalam bahasa Indonesia Jazirah itu artinya semenanjung ya. Arab apa artinya coba? Tahu artinya Arab? Arab artinya padang pasir. Ya. Ini sudah mulai ya rame di semenanjung Arab ini atau Jazirah Arab ini. Kalau dulu makanya betul-betul padang pasir. Ya. Sebuah tempat yang gundul, gersang, air kurang, tumbuhan kurang. Ya, makanya disebut Arab. Ya, Arab. Jazirah Arab. Nah, disinilah ya Rasulullah SAW lahir di daerah sekitar sini, gitu. Namun karena ya kita tahu Rasulullah adalah salah satu dari ya cicit bahkan mungkin canggah di bawahnya lagi dari siapa coba? Nabi Ismail alaihis salam. Ya, di mana pada saat Jazirah Arab ini masih berupa tandus, ya Nabi Ismail lah dan Bunda Siti Hajar yang Nabi Ibrahim alaihissalam ya tinggalkan atas perintah Allah di tempat ini. Sejak itulah mulai ada kehidupan tempat ini. Ya, mulai ada air ya. Mulai ada nanti orang-orang yang tinggal di sini karena dulu penduduk Jazirah Arab itu suka pindah-pindah. Ya, untuk cari air. Makanya disebut apa? Suku nomaden, dia pindah-pindah. Misalnya kalau di sini udah air udah kosong, sini lagi, sini lagi, sini lagi. Dan terbayang pada saat air Zam-Zam ditemukan, pasti mereka akan lari ke situ ya. Nah, itu tadi. Nah, jadi ya Rasulullah ya Muhammad SAW itu adalah turunan dari Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ismail alaihissalam ya putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu turunan dari putra Nabi Ibrahim juga yaitu Ishak ya, Ishak alaihissalam. Jadi mereka ya Rasulullah Muhammad SAW dan Isa alaihissalam itu sesungguhnya juga satu turunan ya. Nah, yang luar biasa adalah ya Muhammad SAW itu punya turunan atau nasab garis turunan orang baik semuanya dan semuanya orang-orang hartawan, dermawan dan pimpinan. Ya, kalau kita lihat baca sirah itu memang yang tertulis itu mulai dari ya sepak terjangnya ya bapak dari kakeknya Muhammad SAW yaitu Hashim. Ya. Jadi kan sejak Ibrahim itu kan mulai di Jazirah Arab itu ada ritual ibadah haji kan, walaupun sering diselewengkan. Nah, ya Bapak Hashim ini, beliau ini terkenal sebagai seorang yang menjamu tamu-tamu Allah ini. Dikasih apa Bu coba? Ya, kalau dari sirahnya tuh roti besar diancur-ancurin, ya, direndam di kuah. Ya, ada orang Arab nggak sini? Tahu namanya itu apa? Ya. Jadi itu roti. Bahkan Hashim itu adalah nama istilahnya ya. Nama aslinya kalau nggak salah Amru ya. Tapi Hashim adalah orang yang hancur-hancurin roti itu sebuah istilah ya. Bayangkan ya Bapak Hashim ini selalu menjamu tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah dengan kasih makanan. Bayangin zaman dulu makanan susah Bu. Kalau sekarang kalau ke Mekah mau makan apa aja deh Bu ya. Allahu Akbar. Bayangin tanah tandus, ibu mau buah apa aja ada, mau makan apa aja ada ya. Bahkan makanan Indonesia juga ada. Ya, kalau ibu kangen selama haji 40 hari, kangen makan nasi Padang di sana ada. Coba bayangin. Nah, pada zaman dulu roti dihancur-hancurin dikasih kuah, itu adalah sebuah jamuan istimewa.
Ya. Kemudian nanti ya anandanya Abdul Muthalib juga ya seseorang yang dikagumi. Ya. Sejarah paling yang terkenal adalah ya Abdul Muthalib lah kakek Nabi juga inilah yang dimimpikan oleh Allah untuk mencari kembali sumber air Zam-Zam. Karena dulu pernah ditutup ya oleh kaum yang ada di situ, dia tinggalin Mekah, ditutup itu sampai nggak kelihatan lagi. Akhirnya ditemukan kembali oleh kakek Abdul Muthalib. Ya, di situ juga ya beliau sangat berjasa. Ya. Jadi Rasulullah ini memang ke atasnya itu nasabnya orang baik-baik. Makanya mari kita jadi orang tua yang baik-baik, Bu. Supaya anak cucu cicit kecanggah dan sebagainya itu ya juga menurun hal-hal yang baik. Ya. Bu Aisyah, kakek saya itu dulu maaf ya kayaknya nggak baik ya sudah maafkan ya. Mulai bikin dari tonggaknya kita, ya boleh ya? Iya, sip. Nah sekarang ya ayah Rasulullah, ayah Muhammad namanya siapa Bu? Abdullah. Ya, saudaranya banyak ya, ada 10 saudaranya. Tapi yang ngetop banget ini nih, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib, dan Harith. Ya, yang menjadi musuh Rasulullah siapa? Abu Lahab. Tapi ya, selama masih ada Abu Thalib dan Hamzah saat itu, Abu Lahab nggak berani ngapa-ngapain Muhammad. Kenapa? Karena Hamzah dan Abu Thalib saudaranya, ya. Jadi Rasulullah ya sangat dilindungi. Bahkan sebetulnya sebelum Rasulullah dikasih Allah untuk berdakwah tentang Islam, ini semua pamannya cinta banget sama Rasulullah. Ya, semua orang. Bahkan ya, semua orang panggilnya Rasulullah, panggil Muhammad apa? Amin. Itu pribadi yang luar biasa amanahnya. Pokoknya ya, kata orang-orang di sana, di Mekah nggak ada orang yang bisa dipercaya kecuali Muhammad katanya. Kebayang nggak? Ada orang yang kayak gitu. Belum diangkat sebagai nabi. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya. Tanggal berapa? Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal. Tahun? Menurut sirah, 50 hari setelah penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha, Rasulullah lahir. Ya. Ya, tempatnya sekarang diabadikan seperti ini, jadi perpustakaan. Pernah ya Bu jalan-jalan sini ya Bu ya? Iya, kalau ke Mekah jalan-jalan sini ya Bu. Ya, jangan ke Pasar Seng dulu. Pasar Seng juga udah nggak ada. Ya, mau sekarang ya, power. Ya, nah bayangkan. Jadi itu rupanya oleh para ahli almanak 12 Rabiul Awal tahun gajah itu dihitung ternyata jatuhnya 22 April ya. Masehinya adalah 571 Masehi. Jadi jarak Nabi Isa alaihissalam kalau yang disepakati oleh internasional dengan Muhammad lahir itu 571 tahun. Ya, jaraknya. Oke. Nah, sekarang ya. Jadi kalau kita lihat nih waktu Muhammad lahir oleh Ibunda Siti Aminah dalam rahimnya ya. Itu memang keluarga yang luar biasa. Ya. Makanya waktu itu ya, ini Jazirah Arab ya. Diriwayatkan dalam Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham bahwa Aminah binti Wahab, ibunda Nabi SAW, ketika sedang mengandung Nabi SAW, dia berkata bahwa dari dalam perutnya keluar cahaya yang dengannya dia bisa melihat negeri Syam. Lewat perutnya. Mekah di mana? Mekah di sini. Syam di sini. Ya. Waktu itu mungkin orang-orang Mekah yang dikenal Syam. Bisa jadi cahayanya nggak cuma sampai Syam, kemana-mana sebetulnya. Hanya waktu itu, ya, yang paling ngetop itu Syam, ya, kota metropolitannya, tempat perdagangan, ya. Dan kemudian Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan dengan sanadnya bahwa Aminah binti Wahab bercerita, aku mengandungnya tanpa mengalami kesulitan sampai aku melahirkannya. Ketika dia keluar dari rahimku, ada cahaya keluar bersamanya yang menerangi ujung timur hingga ujung barat. Betul kan ya? Jadi bisa jadi nggak cuma sampai sampingnya, malah dikatakan ujung timur sampai ujung barat. Itu kayak apa itu Bu? Ya, waduh luar biasa. Ya. Kemudian, ya Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Utsman ibnu Abu As yang menuturkan, ibuku bercerita kepadaku bahwa dia menyaksikan Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW pada malam kelahirannya, lalu dia berkata, yang kulihat di rumah itu cuma cahaya. Ya. Kemudian ditambahkan lagi ya, Al-Qadiyat meriwayatkan dari Asy-Syifa, ibunda Abdurrahman bin Auf yang membidani kelahiran Nabi SAW ya. Jadi bidannya namanya Ibu Asy-Syifa. Ya.
dan bercerita bahwa cahaya memancar dari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangi semua istana di Syam. Ya. Bahkan ada beberapa riwayat yang mungkin tidak terlalu populer ya. Rasulullah Nabi Muhammad lahir, ya itu istana Kisra hancur, ya bergoncang, ya. Terus api penyembah tuh padam ya. Iya tuh, saking cahayanya memadamkan semua hal-hal yang batil. Itu baru lahir, luar biasa, ya. Dan kemudian asal mula nama Muhammad, ya. Seseorang mendatangi Aminah saat ia mengandung, lalu orang itu berkata, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Karena sesungguhnya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Ya. Jadi yang memberitahu Ibunda Aminah adalah orang. Dan orang itu bilang, nama itu sudah ada di Taurat dan Injil. Ya. Mari kita telaah dari sisi riwayat lain yang mengarah ke sisi tasawufnya. Ya. Jadi rupanya dalam buku-buku tentang tasawuf Rasulullah ini ya, tentang sirahnya Rasul ya, Allah Subhanahu wa taala memberi nama nabinya yaitu Muhammad tak kala beliau masih berupa nur di alam azali. Sudah duluan dikasih. Makanya beberapa orang diutus untuk memberitahu itu gitu ya. Walaupun para pendeta-pendeta atau rahib-rahib sebelumnya sudah dapat nama itu di Taurat dan Injil. Ya, artinya kan udah lama kan nama itu disimpan kan? Ya, secara di dunia saja sejak Taurat itu Nabi Musa alaihissalam. Ternyata bukan cuma di dunia dikasihnya, memang sebelumnya sudah disimpan nama itu Muhammad pada saat ya Muhammad itu berbentuk nur atau cahaya. Ya, nah ini tadi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang mukmin bahwa telah datang kepada mereka nur kenabian dari Allah sebelum Al-Qur'an diturunkan. Jadi Rasulullah diciptakan dulu nurnya, cahayanya, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya, nanti ini kaitannya apa dengan penemuan-penemuan ilmu neuroscience ya. Sabar dulu, kita akan lihat dulu urutannya ya. Dan makanya dilihat dari urutan penyebutannya, ayat ini menjelaskan bahwa nur Nabi Muhammad SAW itu sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi Rasulullah duluan diciptakan nurnya. Ya, teman ya? Baik. Kemudian dalam Kasyaf Al-Kafa wa Muzil Al-Ilbas karangan Ismail Ibnu Muhammad Al-Aljuni ya, dia orangnya ada, wafatnya ya 1162 Hijriah ya. Dicantumkan bahwa Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an bercerita, aku bertanya ya, sahabat Jabir, wahai Rasulullah, demi Allah beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Jabir bertanya ya. Nah, ini banyak sekali di kitab-kitab sebetulnya ya. Sebagian mengatakan itu ya dhaif, tapi banyak profesor-profesor menelitinya. Itu yang harus kita juga pertimbangkan. Oke? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nur nabimu, wahai Jabir. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan, nur nabimu, wahai Jabir, yang pertama diciptakan. Ya, cahaya itu pun berputar-putar sesuai takdir yang Allah kehendaki. Pada saat itu belum ada lauh ataupun kolam, juga belum ada surga, neraka dan malaikat, juga belum ada bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Jadi nur nabimu, wahai Jabir. Ya. Jadi artinya kalau ada orang yang memberitahukan ke Bunda Aminah untuk kasih nama Muhammad, itu jelas ini ada kaitannya. Ya. Nah, dalam kitab Ahkam karangan Ibnu Qatan dicantumkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan. Memang kajian ini kita nggak bisa sembarangan ya Ibu. Kalau kita ceritain di sekolah anak, bener yang mana? Nabi Adam atau siapa kan gitu. Tetapi sudah mulai rajin berilmu, rajin mencari ilmu, kita sudah harus sampai paham tentang ini. Karena ini kaitannya kenapa kita selalu disuruh sholawat nanti ini kaitannya. Ya, jadi aku adalah cahaya, ya. Jadi yang diciptakan cahayanya ya Bu, bukan jasadnya. Cahaya di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan, ya. Jadi kalau misalnya Ibu suka baca, ya, kajian-kajian tasawuf yang sudah diilmiahkan, itu ada 2 bukunya, Misteri Potensi Gaib Manusia, itu karangan Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim, ya. Atau Kehidupan Sebelum dan Sesudah Kematian, itu juga bukan karangan orang Indonesia tuh Bu. Itu profesor di Mesir itu, Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Ya, itu saya baca 2 buku itu, ya. Kemudian juga minta petunjuk, langsung dilihat di Quran lagi, di hadis lagi, ya Allah. Ya, kita jadi umatnya Rasulullah SAW tuh beruntung banget Bu. Ya, ya. Baik, sekarang
Boleh bantu di situ? Ya. Klik. Nah, ya, saking ya Muhammad SAW itu adalah nur pertama, maka ada profesor lagi yang meneliti. Dia bikin tulisan Muhammad Nabi untuk semua. Karena memang Nur Muhammad pertama yang diciptakan. Ini nggak asal tulis nih. Kalau saya yang bikin mungkin asal tulis, Bu. Aisyah gitu ya. Belum prof. Ya, masih dokter. D-nya juga nggak gede, kecil. Tapi ini profesor, doktor, Asyumardi Azra, ya, MA. Saya kalau punya MA kali singkatannya Master of Addiction. Nah, saya itu. Karena ngerjain narkobanya 21 tahun. Ya, nah ini. Kenapa Muhammad Nabi untuk semua? Ya iya. Dia membawa keselamatan, ya, meluruskan apa yang ya disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi sesungguhnya Nur Muhammad yang pertama diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Ya. Apalagi? Ada buku namanya Michael Haikal, saya bacanya waktu SMP ya. Judulnya 100 ya, ranking of the most influential person in history. Jadi 100 orang yang mempunyai pengaruh di dunia ini. Kita lihat ya. Ya. Kita lihat yang ke-100. Nih kita 100 ngafalin ya, Bu ya. Niels Bohr. Wah, pernah dengar Niels Bohr? Gak pernah ya? Ibu sekolahnya bahasa Indonesia sih. Baik, ya langsung aja yang ke-10 deh ya. Albert Einstein. Pernah dengar, Bu? Yang gimana rambutnya? Iya, alhamdulillah. Kenal juga, Ibu. Bukan kenal, Bu Aisyah tahu. Kenal mah enggak. Yang ke-9, ya. Boleh bantu di sana? Ini kayaknya baterainya sudah mulai sakau. Christopher Columbus. Siapa tuh? Penemu apa, Bu? Katanya penemu benua Amerika, katanya. Emang Ibu kenal? Columbus. Cuman kalau kata ya Ustadz Dasat Latif, Columbus itu singkatan kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ibu pergi pesta ada jadi bungkus, kata Ustadz Dasat Columbus. Lagi ibu dia sayang. Johann Gutenberg. Kenal? Ya enggak lah. Tapi dia orang Jerman. Saya tahu, cuman kalau dibahas itu ntar nggak selesai bahasan kita ya. T.S. Ailun. Wah, nggak kenal juga kan? Pokoknya tahu aja dah. Saint Paul. ST itu Saint ya, bukan City ya. Saint Paul. Lagi. Konghucu. Tahu? Tahu. Konghuan? Ya lain lah. Konghucu. Ya. Salah satu pelopor agama di Cina. Iya, kalau Hongguan biskuit, Bu. Dari zaman ke zaman tuh Hongguan ya. Tapi lama-lama kaleng Hongguan isinya bukan bios ya. Iya, isinya emas. Zaman dulu ibu-ibu. Terakhir rengginang katanya. Aduh. Loncat-loncat ini. Mana sih? Ya, Buddha Gautama juga tahu? Tahu. Beliau nomor 4 urutannya dari 100 orang yang mempengaruhi dunia ini. Isa alaihissalam, Nabi Isa urutan ketiga. Ya, kedua siapa ya? Kok Isa urutan ketiga ya? Kita pikir Isa urutan kedua ya. Isaac Newton. Oh, tahu ya? Waktu belajar fisika ada nih. Gak kabur di kantin. Isaac Newton nomor 2. Dan menurut Michael Haikal berdasarkan penelitian yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan orang jagoan semua nih, Bu. Kalau ada orang-orang ya kagum sama Einstein urutannya nomor 10. Ya. Ada orang kagum sama Isaac Newton. Tahu nggak kisahnya Isaac Newton? Hah? Nggak tahu. Isaac Newton itu urutannya kedua. Paham ya? Nah, sekarang ini dulu buku itu geger dulu tuh, Bu. Buku itu geger tuh waktu saya SMP tuh geger banget Michael Haikal. Ya. Rasulullah sang dokter. Ya. Iya Allah, ini juga bukan Aisyah yang bikin. Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid, ini bukan orang Indonesia. Ya, salah satu fenomenalnya yang dunia kedokteran tercengang adalah tentang ya, minta tolong Mas Rudi di situ. Ya, tentang masalah sendi. Sendi ibu punya sendi nggak, Bu? Masih ada sendinya, Bu? Nggak letoy gitu. Ya, nah ini mari kita lihat ya. Ya, jadi, oke. Nah ya, dengarkan ya, Bu. Tahun 1996, ilmu kedokteran modern di bidang anatomi menetapkan bahwa jumlah persendian manusia adalah 340
ditambah beberapa persendian yang menyatu menjadi suatu susunan. Itu tahun 1996. Ya, next. Kemudian ada penelitian lagi tahun 98. Ilmuwan anatomi kembali melakukan penelitian terhadap persendian yang menyatu tadi. Lalu dipisah-pisah. Ternyata mereka menemukan jumlah semuanya itu 360. 98 penemuannya. Ayo, klik. Mundur ke belakang. Abad 6 Masehi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada 360 persendian. Dunia kedokteran baru menemukannya tahun 98. Ya, itu tercengang dunia kedokteran. Tadi nggak percaya, masa ada orang 6 Masehi ngomong gitu, kan gitu. Ya, barang siapa yang mampu dalam setiap hari membebaskan satu persendian dari api neraka, maka hendaklah dia kerjakan. Ada yang bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu seseorang mengucapkan lafal takbir atau mengucapkan lafal tasbih, atau menyingkirkan duri dari jalan, atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ibu, mau nggak setiap persendiannya tidak kena neraka, api neraka? Kita disuruh melafalkan ya takbir dan tasbih, Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, rupanya persendian itu sebelum sampai akhirat saja, ya di dunia saja sudah kena api neraka kadang-kadang. Kenapa? Ngilu. Iya nggak Bu? Ngilu-ngilu, kena usia memang. Ya, maka kalau ngobatin sendi-sendi, sebelum minum obat-obat herbal yang lain, lafazkan apa? Takbir dan tasbih. Ayo Bu, ada ngilu-ngilu nggak sekarang? Ayo, Allahu Akbar, Subhanallah. Lutut-lututnya Bu. Ya, pinggang mana ada sendinya pinggang? Sini pinggul. Ya, Allahu Akbar, Subhanallah. Ya Bu, tapi ada tambahannya. Ibu harus menyingkirkan duri di jalan. Sekarang duri jalan, ya jarang. Boleh nggak pulang dari sini kalau ada tisu, ya kertas-kertas yang lain ibu singkirkan, insya Allah sembuh tuh sendinya. Di dunia sendinya sembuh, di akhirat ya dapat pahala, terbebas dari api neraka. Jadi latihan tuh, ya kan udah jarang kita jalan di jalan ya, udah naik mobil kan, ya udah deh tempat taklim aja deh. Lepas masjid, tisu, Bismillahirrahmanirrahim. Obat sendi, ya, paham Ibu? Ya Rasulullah yang bilang, kan sang dokter. Saya sejak tahu ini selalu begitu ya. Allahu Akbar, Subhanallah. Cari tisu berantakan mana? Oh itu dia. Rapiin. Ya. Bayangin ini kan jauh Bu. Ini kan abad 20 Masehi. Itu 6 Masehi. Itu kedokteran. Orang-orang kedokteran anatomi, maaf. Yang agamanya apapun itu kagum. Hanya kadang-kadang nggak ada hidayah. Tetap nggak masuk Islam. Makanya kita bersyukur Bu. Kita nggak penelitian dapat hidayah. Alhamdulillah. Nah sekarang belajar aja penelitian orang. Itu nanti melengkapi ya keimanan kita. Keyakinan kita bahwa Muhammad bukan orang sembarangan, ya. Muhammad sebagai seorang pedagang, nggak ada yang kalah, jagonya entrepreneur pedagangnya Rasulullah SAW. Apa intinya? Intinya dagangnya Rasulullah apa? Kalau jelek bilang jelek, tapi orang itu maksa, udah deh nggak apa, ya sudah, bayar terserah gitu ya. Kalau mau ada laba juga bilang, ibu ini teh modalnya 5.000, terserah ibu mau kasih berapa. Kadang kalau ada ibu yang jual udah ngomong kayak gitu, masih juga bayar 5.000 kebangetan yang beli itu. Itu penjualnya sudah ngikut caranya Rasul. Ini yang beli belum. Iya, ya. Bayangkan tuh pedagang Rasulullah itu saking luar biasanya. Dan ya, konsep belajar mengajar Rasulullah itu dibuat oleh para orang-orang yang ya membuat teknik-teknik mengajar anak. Ya. Gimana enggak? Aduh, ya Allah. Ya, orang Arab aja heran. Nabi selalu ciumin anaknya, ciumin anak perempuannya, cucunya digendong. Orang Arab tuh heran. Kok begitu sih? Ya, iya. Rasulullah ngomong sama anak kecil, dia yang turun, Bu. Ya, cium tangan, bukan anak kecil yang cium tangan, Nabi yang cium tangan. Mana ada orang seperti itu? Makanya karena beliau sebagai contoh, kita juga ngikut gitu, Bu. Ya? Udah bisa Bu gitu, Bu? Insya Allah. Ya, seminggu 2 kali lah. Apa lagi? Nah sekarang kita berkali-kali belajar tentang otak, ya, ya, ibu-ibu sayang yang baru hadir, mudah-mudahan juga pernah melihat seminar-seminar tentang masalah otak, ya. Otak itu ada 2, otak besar dan otak kecil, dan dia terbagi 2, ya. Jadi Rasulullah pun juga Allah berikan otak setelah diciptakan sebagai manusia. Cuman ada bedanya, ya. Nah otak ini yang otak besar itu terbagi 4, 1, 2, 3, 4, ya. Otak kecil yang ini. Ya, dibagi-bagi gini. Nah,
yang unik begini. Ya. Kita sudah belajar tentang watak waktu itu. Setiap orang ada wataknya. Ya, di mana letaknya? Di otak yang ini nih. Pegang dulu kepalanya, Bu. Bukan di tengah, agak belakang dikit. Nah, di situ ada watak ibu tuh. Makanya kalau lagi angot-angotan, ibu belah itu bagian situ tuh. Bacain salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, ingat ya. Waktu itu kita belajar watak kan? Setiap orang wataknya dua jenis kan? Turunan dari ayah dan dari ibu. Ya. Dan ternyata memang Allah ilhamkan pada manusia kekufuran dan ketakwaan. Itulah ilmu, ya, ilmu watak mengatakan kita punya watak masing-masing di sini, ada kekuatan dan kelemahannya. Ya, dulu kita udah tes kan? Masih ingat nggak ibu?